Mbak. Mari. Silakan duduk, Mbak. Sudah nyaman? Sudah. Sebelumnya namanya Mbak Friska ya? Iya. Friska siapa kalau boleh tahu? Friska Paviana. Wah, lahirnya bulan Oktober ini mesti. Iya. Okta ini jelas banget lahirnya Oktober. Iya, pasangan deh. Sebelumnya dari mana ini Mbak sebelum kesini? Saya habis kelas itu. Oh, ada kuliah ya hari Iya. ini? Dari pagi atau cuma ada satu kelas gitu? Saya dari jam 7 sih. Oh iya, semester berapa Mbak? Saya semester 4 Bu. Oh, di mana? Di UNES. Jurusannya? BK. BK. Saya dulu juga dari BK. Berarti semester 4 itu angkatan 2022 ya? Saya angkatannya tua lah Mbak. Angkatan berapa? 2014, kita selisih 10 tahun nih. Angkatannya beda 10 tahun loh. Iya. Kerasa tuanya saya langsung. Ya apa sih Bu? Yang penting udah jadi konselor. Nanti Mbaknya juga bakal jadi konselor nih. Amin. Enjoy ya Mbak di BK dan Ada enjoy-nya, ada enggaknya sih. mahasiswa emang suka gitu Mbak. Oh kan Iya. dijalanin aja. Semester 4 lagi seru-serunya nih ya masih. Iya. Antara maba mau ke semester atas tapi masih banyak mainnya biasanya sama teman-temannya. Iya sih, saya sering main karena gabut sih Bu kalau di rumah. Karena kupu-kupu juga sih. Kuliah pulang. Iya. Dan biasanya mahasiswa pulang kuliah main loh Mbak, kok kupu-kupu. Ya gimana Bu? Susah sih jelasinnya. Ada kenapa nih kok susah jelasinnya? Mbak, jadi mungkin Mbak Siska kesini ada yang mau disampaikan atau yang mau diceritain gitu? Ya Bu, jadi saya mengalami beberapa konflik dengan teman-teman saya ya Bu. Jadi saya itu sulit untuk menyatakan perasaan dan kebutuhan saya. Baik, saya bisa mengerti. Tapi sebelum kita masuk ke sesi konseling, mungkin bisa disepakati terlebih dahulu. Sesi konseling kali ini akan berjalan selama 40 menit. Jadi kita akan selesai pada pukul 13.40. Apakah bisa disepakati? Setuju sih Bu saya. Oke, sebelumnya Mbak Friska apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit bahwa di sini saya sebagai konselor akan menemani Mbak Friska mendengarkan apa yang Mbak Friska ingin sampaikan. Saya tidak bisa memberikan solusi, tapi kita mencari solusi bersama-sama dengan apa yang Mbak Friska alami, begitu ya Mbak? Baik Bu. Tadi permasalahan Mbak Friska ini sebenarnya dalam pertemanan gitu. Iya. Mungkin bisa disampaikan lebih detail apa yang Mbak Friska alami, apa yang Mbak Friska rasakan. Jadi saya itu memiliki beberapa konflik pada saya dan teman saya karena saya itu susah untuk menyampaikan pendapat saya juga susah untuk menyampaikan pikiran saya gitu. Mungkin bisa berikan contoh bagaimana kesulitan Mbak Friska dalam menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan itu kepada orang lain. Jadi contoh kecilnya itu seperti teman saya yang berpoin. Padahal saya juga lagi butuh berpoin gitu, tapi saya nggak bisa bilang tidak gitu ke teman saya. Kemudian mungkin apalagi yang Mbak Friska alami dengan Mbak Friska ini tidak bisa menyampaikan gitu situasi-situasinya. Saya juga sering seperti contohnya saya sedang berdebat atau sedang membicarakan sesuatu, terus saya tuh kayak ingin menyampaikan pendapat saya tapi itu tidak bisa karena kalau semisal teman saya menyampaikan A, jadi saya nggak bisa bilang kamu salah atau tidak, ini tidak benar gitu. Jadi saya hanya membenarkan dia saja gitu. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu loh. Jadi masalahnya ini memang tidak bisa menyampaikan begitu ya. Jadi Mbak Friska merasa tidak nyaman akan hal tersebut tapi terus melakukannya. Ya, jadi saya nggak bisa berhenti untuk tidak berlaku seperti itu. Mbak Friska mengalami kesulitan dengan hal tersebut begitu ya. Iya. Kemudian apa yang menjadi masalah paling besar saat ini yang hingga mungkin kan sudah terjadi lama Mbak Friska menyampaikan cukup banyak situasi sebelumnya yang sudah terjadi. Apa yang membuat Mbak Friska kali ini merasa benar-benar tidak sanggup lagi sehingga merasa keberatan?
sebelumnya saya bilang saya nggak bisa menyampaikan perasaan saya, jadi saya tuh tidak bisa berkata tidak kepada apa yang membuat saya tidak nyaman gitu. Contohnya tuh seperti ini yang paling parah sih Bu, seperti teman saya, jadi teman dekat saya itu tuh harusnya dia bisa ngertiin saya juga sih, tapi dia tuh kayak dia tuh selalu minjem motor saya, padahal saya tuh lagi butuh motor itu gitu loh Bu. Jadi kan motor kan kebutuhan untuk kuliah, kebutuhan untuk pergi kemana, atau saya mau beli apa gitu kan juga butuh motor ya Bu. Tapi tuh teman saya selalu minjem motor saya, dan minjemnya tuh nggak tahu waktu gitu loh Bu. Jadi lama banget kalau minjem motor tuh, kalau nggak saya telepon atau apa dia nggak kembaliin motornya. Jadi saya kan butuh motor juga, tapi dia nggak tahu gitu loh, dan saya nggak bisa ngomong tidak gitu loh. Saya harus minjemin dia, pokoknya saya tuh nggak enak gitu kalau saya nggak minjemin dia. Padahal itu membuat kegiatan saya yang lain terbuka. Misal saya kuliah itu jadi terlambat karena saya nungguin motor saya kan. Baik, saya mengerti dengan apa yang Mbak Friska sampaikan. Tapi apakah Mbak Friska ini tidak pernah berusaha atau ingin menyampaikan apa yang Mbak Friska rasakan begitu? Sebenarnya saya ingin sih Bu menyampaikan apa yang saya rasa kalau saya tuh nggak enak gitu, tapi saya takut. Apa yang Mbak Friska takutkan jika menyampaikan perasaannya? Jadi saya takut kalau saya itu nanti melukai dia, saya takut dia nge-break, saya takut dia menjauhi saya. Banyak sih Bu ketakutan saya, tapi yang paling saya takutkan itu yang dia akan menjauhi saya sih. Jadi sampai saat ini bisa saya simpulkan terlebih dahulu. Jadi Mbak Friska ini merasa terbebani dengan, sebenarnya Mbak Friska sendiri sulit untuk menyampaikan perasaannya atau keinginannya terhadap orang lain. Namun Mbak Friska tidak enak juga karena takut dijauhi oleh teman dan juga pendapat-pendapat teman tentang Mbak Friska begitu. Iya. Namun apakah Mbak Friska sudah memahami lebih baik tentang Mbak Friska, apa yang Mbak Friska butuhkan, apa yang Mbak Friska rasakan dengan terus-menerus seperti ini? Sebenarnya saya butuh untuk saya bisa mengungkapkan perasaan saya bisa kayak saya ini butuh ini, saya butuh ini. Jadi perasaan saya itu juga bisa dimengertiin sama orang lain gitu loh Bu. Jadi Mbak Friska sudah mengerti ya bagaimana akibatnya atau bagaimana sekarang dengan Mbak Friska yang tidak bisa menyampaikan perasaannya justru balik ke Mbak Friska sendiri tidak enak dan juga kesulitan sendiri begitu. Iya. Jadi Mbak Friska ingin bisa menyampaikan perasaannya kepada orang lain. Ya, saya ingin bisa berkata tidak untuk hal-hal yang tidak saya inginkan atau membuat saya tidak nyaman gitu. Baik, saya bisa memahami problem Mbak Friska sejauh ini. Mungkin kalau saya boleh memberikan saran, mungkin kita bisa mencoba latihan agar Mbak Friska ini menjadi asertif, menjadi bisa menyampaikan perasaannya, apa yang ingin disampaikan ke orang lain itu bisa tersampaikan dengan baik, dengan syarat tadi yang Mbak Friska takut menyakiti perasaannya, takut dijauhi. Mungkin bisa kita latih bersama-sama dengan teknik kursi kosong. Apakah Mbak Friska ini berkenan melakukannya? Ini boleh dicoba sih. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti Mbak Friska akan dihadapkan dengan kursi kosong, di mana Mbak Friska membayangkan di kursi itu duduk seseorang atau teman Mbak Friska tadi yang ingin Mbak Friska ajak bicara, ingin Mbak Friska sampaikan perasaannya, unek-uneknya, namun juga dengan bahasa yang tidak menyakiti perasaannya begitu ya. Mungkin bisa kita mulai ya Mbak, saya siapkan terlebih dahulu. Oke, ini bisa digeser sedikit. Di sini Mbak Friska bisa menganggap saya tidak ada. Sampaikan saja apa yang ingin Mbak Friska sampaikan kepada teman Mbak Friska. Juga bayangkan bagaimana respon teman Mbak dengan apa yang Mbak sampaikan. Gitu, silakan. Jadi ini teman saya ya? Ya, bayangkan teman Mbak, siapapun namanya itu ditaruh di sini, dibayangkan dia ada di sini, sampaikan semuanya.
Jadi gini Sinta, akhir-akhir ini kan kamu sering banget minjem motor aku. Jadi sebenarnya tuh aku tuh juga lagi butuh motor itu buat kegiatanku yang lain seperti kuliah dan lain-lain, seperti main dengan temanku. Itu juga butuh. Jadi misal hari ini atau besok-besok aku nggak bisa minjemin motor ke kamu, itu bukan karena aku pelit atau aku punya masalah ke kamu atau aku nggak bisa ngertiin kamu. Jadi kamu jangan marah ya, jangan ngejauhin aku karena aku nggak minjemin kamu motor lagi. Dengan apa yang Mbak Friska sampaikan, mungkin apa yang Mbak Friska bayangkan, respon teman Mbak itu bagaimana dengan apa yang Mbak sampaikan? Mungkin teman saya tuh akan ini, iya Friska nggak apa-apa, iya Friska nggak apa-apa, aku ngerti kok kalau kamu juga butuh motornya. Jadi kalau semisal kamu lagi butuh motornya, kamu nggak usah minjemin aku dulu. Nanti kamu bilang aja kalau kamu lagi butuh. Aku nggak apa-apa kok kalau kamu terus terang ke aku. Aku nggak bakal ngejauhin kamu. Aku juga bakal ngertiin kamu kalau kamu terus terang ke aku. Kemudian apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Friska dengan tanggapan yang sesuai dibayangkan Mbak Friska tersebut dengan teman Mbak? Mungkin makasih ya Sinta karena kamu udah ngertiin aku. Kasih juga karena kamu nggak akan ngejauhin aku kalau misal nanti aku nggak minjemin motor karena kamu juga udah tahu kebutuhan aku. Sangat baik sekali Mbak Friska sudah bisa menyampaikannya. Sebelumnya saya singkatkan terlebih dahulu biar kita semakin nyaman ya ngobrolnya. Oke. Jadi gimana Mbak perasaannya setelah menyampaikan tadi? Perasaan saya sih, saya merasa lega ya Bu. Saya juga merasa sedikit beban saya itu berkurang karena kan saya juga udah mengeluarkan unek-unek saya selama ini yang tidak bisa saya keluarkan ke teman saya. Jadi tadi dengan teknik yang Ibu berikan, saya bisa membayangkan kalau itu teman saya tuh bisa ngertiin saya balik gitu loh Bu. Jadi selama ini yang saya inginkan seperti saya ingin dimengerti, saya ingin teman saya itu memberikan bantuan atau timbal balik yang baik bagi saya, itu saya bisa merasa sedikit terpenuhi gitu loh. Oke. Jadi Mbak Friska apakah sudah bisa membandingkan perilaku Mbak Friska sebelumnya yang tidak asertif, tidak bisa menyampaikan perasaannya, kemudian dengan tadi sudah berusaha menyampaikan, apakah Mbak Friska merasakan perbedaan yang lebih baik atau masih merasa sepertinya saya akan tetap diam atau bagaimana? Kalau saya sih merasanya kalau saya bilang seperti tadi, bilang baik-baik, mungkin dia juga bisa mengerti saya karena saya juga bisa mengerti dia, mungkin dia juga bisa mengerti saya dengan kebutuhan saya, dengan apa yang dia lakukan, apa yang saya lakukan, mungkin bisa sama-sama saling mengerti ya Bu. Bisa saya simpulkan pada sesi kali ini Mbak Friska tadi awalnya sangat kesulitan ya dengan masalahnya yang tidak bisa menyampaikan perasaannya kepada orang lain, tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan kepada orang lain, namun selalu mengiyakan gitu ya, tidak enakan terhadap orang lain. Namun Mbak Friska memiliki keinginan untuk bisa menyampaikan perasaannya agar juga bisa dimengerti, juga bisa dibantu oleh orang lain. Dan kita sudah melakukan tadi teknik kursi kosong di mana Mbak Friska menyampaikan perasaannya dan Mbak Friska merasa lebih baik gitu ya. Mungkin nanti di rumah bisa dilakukan lagi, dipraktekkan terus-menerus agar Mbak Friska ini bisa terbiasa dan juga berani, lebih percaya diri dalam menyampaikan, tidak takut dijauhi, tidak terlalu takut dengan pendapat orang lain gitu ya Mbak. Oke, jadi sudah bisa disimpulkan bahwa Mbak Friska sudah menemukan cara ya untuk belajar berbicara dan juga bisa memenuhi keinginan Mbak Friska sendiri gitu. Jadi jamnya juga sudah menunjukkan pukul 13.40, bisa kita akhiri dengan catatan tadi Mbak Friska bisa melanjutkan dan terus mengulanginya di rumah agar
terbiasa dan juga bersedikit. Baik ya Mbak. Oke. Mungkin bisa kita akhiri sesi konseling kali ini. Jika praktek atau latihan tadi tidak cukup membantu atau masih ada yang mengganjal, bisa kita jadwalkan sesi konseling berikutnya ya Mbak. Terima kasih ya Bu. Ya, hati-hati ya Mbak. Bahagia selalu. Terima kasih Bu. Iya. Semoga lekas membaik ya Mbak. Selamat. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Sudah nyaman? Benar. Sudah. Wajahnya sudah kelihatan berseri-seri nih sekarang, udah kelihatan lebih senang. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sih Bu. Gimana belakangan ini udah senang, udah happy gitu? Iya sih, saya udah senang gitu. Udah apa aja yang ngelakuin hal-hal apa aja yang belakangan ini Mbak? Nggak ada sih, saya cuma kuliah, main sama teman-teman. Main kemana tuh biasanya mahasiswa semester 4 ini? Di gubuk serut Bu. Gubuk serut. Iya itu kalau sore buat healing aja Bu. Itu baru ya yang di dekat UNES itu ya? Iya deket UNAS, tapi kayaknya nggak baru sih, udah lama sih Bu. Ya kan zaman saya belum ada Mbak. Oh, baru iya. baru ada baru Oh ini iya, ya. juga lulusan UNAS. Iya, lupa kan Mbak ya, sama yang saya juga lulusan UNES BK lagi sama-sama. Iya, sama Bu. Terus gubuk serut tuh apa sih Mbak? Curug atau sungai? Itu kayak nggak tahu sih, itu kayak sungai gitu sih Bu. Terus di pinggirannya situ tuh ada kayak tempat-tempat orang jualan gitu. Jadi kayak kalau sore itu banyak yang ke situ sih, mahasiswa sambil beli es gitu. Kayak tempat pariwisata ya, tapi kecil-kecilan. Iya. Ya emang kecil sih tempatnya. Mahasiswa mulai pusing ini main air di sana. Iya. Nyemplung-nyemplung kayak anak kecil ini. Enggak sih sebenarnya. Oh, main air. Gak nyemplung sekali udah sampai sana. Nggak bisa renang. Emang dalam air ya, Mbak? Enggak sih, tapi ya takut aja kan kita nggak tahu ya. Main kuliah, gak ikut organisasi, Mbak? Enggak sih Bu. Belum sih kayaknya semester pertama gitu. Masih enjoy main-main sama temen nih ya? Nggak males ya. Emang tertarik apa, Mbak? Mau ikut apa? Sebenarnya saya lebih tertarik ke kerja sih Bu, daripada ke organisasi. Semester lalu saya juga kerja, tapi ya saya berhenti karena mau ikut panitiaan juga sih waktu itu. Terus sekarang saya rencananya habis ini kan liburan baju, jadi rencananya juga mau itu kerja. Kerja apa Mbak emang sebelumnya nih? Sebenarnya saya jaga stand Bu. Kalau pulang kuliah gitu saya jaga stand nanti sampai jam 10 gitu. Jadi sibuk sih waktu semester kemarin, sekarang santai-santai aja. Seru ya, tapi pulang kuliah walaupun capek masih ada yang dikerjain. Iya, gitu ya. lebih efektif gitu sih kalau saya rasa Bu. Karena saya lebih malas-malesan kalau nggak ada apa-apa tuh, saya malas-malesan gitu. Jadi nggak produktif ya Mbak? Iya. Terus sudah mau UAS lagi sekarang. Iya. Aduh. Banyak banget tugasnya, aduh pusing banget. Mungkin persiapan UAS atau biasa aja Mbak? Persiapan masih siapin mental aja. Mentalnya kenapa ini UAS kok siapin mental? Harusnya kan belajar ya biasanya. Iya, belajar dikit-dikit lah Bu. Tapi itu Waduh, kita malah bahas UAS jadi pusing nih. Oh iya, mungkin kita sepakat dulu nih sebelum kita masuk ke sesi konselingnya. Sesi konseling kali ini berjalan selama 30 menit. Jadi kita selesai pada pukul 14, pukul 2 siang nanti. Apakah bisa disepakati Mbak? yang bisa. Oke. Sebelumnya kita sudah melakukan sesi konseling, jadi Mbak Friska sudah paham saya di sini untuk menemani, memfasilitasi Mbak Friska, mencari solusi bersama Mbak Friska untuk menyelesaikan masalah-masalahnya gitu ya. Iya. Oke. Jadi gimana nih update-nya Mbak Friska kesini, mungkin apakah ada kendala atau apa yang dirasakan, apa sudah dipraktekkan di rumah latihan-latihannya?
Saya sudah itu sih Bu, saya sudah sering latihan di depan kaca di rumah gitu. Saya sudah banyak sekali melakukan praktek kursi kosong juga di rumah, jadi saya merasa sedikit lah. Tadi kan sebelumnya Mbak Friska sudah latihan lagi ya di rumah, sudah praktekkan apa yang sudah kita coba di sesi konseling sebelumnya. Mungkin ada nggak sih kendala sebelum akhirnya bisa luas atau santai dalam mempraktekannya, kesulitannya begitu? Kendalanya sih waktu awal-awal kayak saya waktu di depan cermin saya merasa kayak membayangkan nanti teman saya menanggapinya seperti apa tuh saya sedih gitu. Kayak ada rasa takut saya kecewa nanti apa yang disampaikan ke saya, tapi saya juga berusaha untuk gimana pun caranya saya harus bisa gitu untuk melakukan ini. Apakah perlu berkali-kali dalam menghadapi perasaan tersebut atau hanya sekali awalnya saja langsung bisa percaya diri untuk menyampaikan agar atau ada semangat tersendiri nih aku harus bisa gitu? Iya sih Bu, saya harus berulang kali, bahkan puluhan kali Bu, saya harus terus belajar agar saya itu nantinya bisa pede, bisa nggak sedih dalam menyampaikannya, agar saya juga bisa dimengerti orang. Jadi Mbak Rizka sudah berusaha sekali nih ya untuk bisa jadi apa yang Mbak Rizka mau, bisa lebih berani gitu. Nah dari latihannya ini kayaknya udah susah banget berkali-kali. Apakah udah dicoba ke temennya yang ingin disampaikan itu, yang ingin diajak bicara? Sebelumnya sih saya nyobanya ke hal-hal kecil dulu, seperti yang sebelumnya kan ada teman saya yang menyumbulkan itu ya Bu. Ya. Nah kemarin kebetulan dia juga minjem lagi Bu, dan saya bilang kalau maaf ya saya lagi butuh kali ini, saya juga bawanya cuma satu, yang satunya kebetulan habis waktu itu, jadi saya bilang tidak ke dia, dan responnya dia sih oke aja gitu. Jadi apa perubahan yang mungkin Mbak Friska rasakan dari yang sebelumnya? Kan sebelumnya Mbak Friska takut ya dengan apa yang Mbak Friska sampaikan ini jadi dijauhi atau takut salah bicara gitu. Mungkin ternyata seperti apa yang Mbak temukan? Yang saya temukan sih dari penolakan saya waktu dia minjem poin, dia tuh bilang oh iya nggak apa-apa kalau kamu pakai nggak apa-apa kok gitu, dan dia pun maksudnya masih dekat dengan saya gitu loh, nggak menjauhin saya, jadi dekat sama saya. Kalau dekat saya simpulkan sih dia nggak marah ke saya, jadi saya nggak takut lagi buat nolak orang lain gitu loh, buat bilang tidak ke orang lain itu saya nggak takut lagi. Jadi Mbak Friska ini ibaratnya sudah menemukan ternyata tidak apa untuk menyampaikan gitu ya. Jadi Mbak Friska sekarang tidak takut lagi tentunya. Iya Bu, seperti itu. Kemudian apakah ada situasi lain yang akhirnya Mbak Friska terus bisa mencoba menyampaikan apa yang dirasakan? Saya sudah waktu itu kan saya masalah saya yang teman saya yang sering pinjam motor itu juga saya sudah bilang apa yang saya rasakan waktu di kursi kosong yang di sini itu Bu. Iya. Nah itu saya juga menyampaikan seperti itu kan, yang sama di kursi kosong itu, dan teman saya pun yang dikasih ke saya, timbal balik ke sayanya tuh sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi kayak saya merasa wah ternyata dia juga mau ngertiin saya gitu, dia juga mau untuk membantu saya mengalami kesulitan saya. Bahkan saya kemarin minta tolong dia buat nganterin saya, jadi dia punya kebutuhan dengan minjem motor saya, tapi saya juga punya kebutuhan fotokopi kan gitu. Jadi akhirnya kita berangkat bareng, dan itu jadi solusi baru sih. Kalau misal dia ada keperluan mungkin saya ikut, jadi saya juga kegiatan saya nggak tertunda, kebutuhan saya nggak tertunda. Akhirnya kita sama-sama bisa nyesuaiin kapan
dia bisa minjem motor saya, kapan dia nggak bisa minjem motor saya, dan saya pun bisa terbuka dengan dia gitu Bu. Kalau misal saya butuh sesuatu, kalau misal saya butuh motornya atau saya butuh bantuan dia gitu. Jadi Mbak Friska sudah menemukan ya, jadi kalau ternyata komunikasi yang baik justru bisa saling membantu kan, saling mencari solusi bersama gitu. Iya Bu, ternyata sepenting itu komunikasi, dan sebenarnya sih apa yang saya takutkan nggak bakal terjadi gitu loh. Orang lain juga tetap baik ke saya, tetap mau menerima saya setelah saya berkata tidak, tetap mau ngertiin saya. Ternyata kalau saya terus terang menjelaskan dengan baik, teman saya pun ikut baik ke saya gitu. Oke, jadi apakah ada perbedaan yang Mbak Friska rasakan di diri Mbak sendiri gitu, setelah percaya diri untuk berkomunikasi dengan baik ke orang lain, menyampaikan tuh kan ada nggak sih perbedaan yang dirasain? Jadi perbedaannya tuh sekarang saya lebih percaya diri, lebih terbuka, lebih menerima perasaan saya, menerima orang lain, karena saya pun ingin diterima, jadi saya harus menerima orang lain gitu. Jadi kayak saya tuh mikirnya sekarang timbal balik gitu. Jadi kalau saya baik ke orang lain, saya mikirnya pasti orang lain juga akan baik ke saya, akan mengerti saya. Kalau saya membantu orang lain juga akan mengerti saya. Kalaupun saya bilang tidak ke orang lain, mungkin orang lain bisa mengerti saya dengan kalau saya bisa terus terang apa masalahnya, apa yang saya butuhkan gitu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan di sini bahwa Mbak Friska itu sudah menemukan makna di mana pentingnya komunikasi, kemudian pentingnya Mbak Friska sendiri, kebutuhan Mbak Friska dan juga orang lain. Jadi tidak selalu sesuai keinginan orang lain, tapi juga bisa menyampaikan keinginannya gitu ya. Dari yang sesi sebelumnya masih kesulitan, Mbak Friska mau mulai belajar, kemudian sudah bisa mempraktekkan ke orang lain juga dengan efek yang positif begitu Mbak kepada diri Mbak sendiri. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan bersama bareng Mbak Friska di sini bahwa masalah yang Mbak Friska alami ini sudah selesai begitu. Apakah bisa dikatakan begitu Mbak? Ya, masalah yang saya tidak bisa berperilaku baik gitu, saya rasa sudah selesai sih. Saya sudah bisa percaya diri dan menjelaskan masalah saya, menjelaskan perasaan saya ke orang lain, meminta bantuan itu sudah bisa. Jadi Mbak Friska sudah selesai dengan dirinya dan dengan masalahnya gitu ya. Oke, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.00 dengan kesimpulan yang sudah kita ambil bersama-sama, perasaan Mbak Friska sudah membaik. Jadi sesi konseling kali ini kita akhiri ya Mbak. Jadi apabila saya berharap kita tidak bertemu lagi tentunya, tapi apabila Mbak Friska masih membutuhkan bantuan atau ingin sharing-sharing dengan saya, nanti kita bisa jadwalkan pada sesi konseling berikutnya ya Mbak. Baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati ya Mbak. Mari saya antarkan. Silakan Mbak. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati di jalan.